Sekarang jam 3 pagi, ruangan gelap. Dunia terasa sangat sunyi, tapi entah kenapa, otakmu justru memilih momen ini untuk memutar ulang semua hal memalukan yang pernah kamu lakukan. Percakapan canggung, kesalahan kecil, dan semua kemungkinan seandainya saja. Lalu, kamu mencoba menutup mata, berharap bisa tertidur. Tapi, bukannya menghilang, suara di kepalamu justru semakin keras. Terdengar familiar. Bagaimana kalau sebenarnya alasan semua ini terjadi bukan karena kamu terlalu cemas, bukan juga karena kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana kalau ini justru karena otakmu bekerja persis seperti yang dirancang sejak awal? Dan memahami satu mekanisme ini saja bisa jadi perbedaan antara malam tanpa tidur atau akhirnya menemukan ketenangan. Mungkin kamu pernah mendengar nasihat seperti ini. Sudah, jangan dipikirkan. Tenang saja, atur pikiranmu. Tapi siapapun yang pernah mencoba menghentikan sebuah pikiran, tahu satu hal aneh. Semakin kamu mencoba tidak memikirkan sesuatu, semakin keras pikiran itu kembali. Coba saja. Katakan pada dirimu sendiri untuk tidak memikirkan satu kejadian memalukan di masa lalu. Tiba-tiba, justru itu yang terus muncul di kepalamu. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi di dalam otak kita? Dalam psikologi, kondisi ini disebut rumination, yaitu ketika pikiran terus memutar ulang masalah, kesalahan, atau kekhawatiran yang belum selesai. Pada siang hari, sistem ini biasanya tidak terlalu terasa, karena otak kita sibuk. Pekerjaan, percakapan, notifikasi, aktivitas sehari-hari, perhatian kita terus terarah keluar. Tapi ketika malam datang, sesuatu berubah. Ada sebuah jaringan di otak yang mulai aktif, yang disebut default mode network. Anggap saja ini seperti mode diam otak. Mode yang aktif ketika kita tidak fokus pada dunia luar. Saat jaringan ini aktif, otak mulai melakukan sesuatu yang sangat alami. Ia mulai memindai hal-hal emosional yang belum selesai, percakapan yang terasa aneh, keputusan yang kita ragukan, hal-hal yang mungkin salah. Dari sudut pandang otak, ini bukan bentuk penyiksaan. Ini sebenarnya usaha otak untuk mempersiapkan kita menghadapi masa depan. Ribuan tahun yang lalu, kemampuan ini membantu manusia bertahan hidup. Orang yang terus memikirkan potensi bahaya lebih mungkin bertahan. Masalahnya sekarang, bahaya itu bukan lagi suara hewan di hutan, melainkan pesan WhatsApp yang kita kirim 5 tahun lalu. Ada seorang perawat ICU berusia 34 tahun bernama Maria. Dia sangat mencintai pekerjaannya. Tapi setiap malam sesuatu selalu terjadi. Begitu dia berbaring di tempat tidur, pikirannya mulai memutar ulang seluruh hari kerjanya. Apakah dia sudah memeriksa obat itu 2 kali? Apakah dia melewatkan sesuatu di catatan pasien? Apakah dia mengatakan hal yang tepat kepada keluarga pasien? Awalnya hanya sekadar berpikir, tapi lama-lama berubah menjadi berjam-jam menatap langit-langit kamar. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya menolak untuk berhenti. Akhirnya dia berkonsultasi dengan seorang terapis. Dan terapis itu memberi saran yang cukup tidak biasa. Bukan meditasi, bukan teknik napas, sesuatu yang jauh lebih sederhana. Setiap malam sebelum tidur, Maria diminta menuliskan semua pikiran yang mengganggunya. Hanya daftar singkat. Dan di bawah setiap pikiran, dia harus menulis satu kalimat. Aku mendengarmu, kita akan melihat ini besok. Awalnya terasa aneh, tapi 2 minggu kemudian sesuatu berubah. Pikiran berputarnya di malam hari berkurang hampir setengahnya. Bukan karena semua masalahnya selesai, tapi karena otaknya akhirnya merasa didengar. Hal ini berkaitan dengan penemuan menarik dari seorang psikolog bernama Daniel Wegner. Ia menemukan konsep yang disebut ironic process theory. Teorinya sederhana tapi mengejutkan. Ketika kamu mencoba tidak memikirkan sesuatu,
Otakmu sebenarnya membagi tugas menjadi dua sistem. Satu sistem mencoba menekan pikiran itu, tapi sistem lainnya terus memantau apakah pikiran itu muncul kembali. Dan untuk memantau itu, otak harus tetap memikirkan hal tersebut. Artinya semakin kamu mencoba menekannya, semakin kuat pikiran itu bertahan. Lalu apa yang bisa membantu? Banyak psikolog menyarankan teknik yang disebut menutup lingkaran pikiran. Caranya sederhana. Ketika sebuah pikiran muncul di malam hari, langkah pertama, tuliskan pikiran itu. Langkah kedua, tanyakan pada dirimu sendiri, emosi apa yang ada di baliknya? Apakah itu rasa bersalah, takut, atau ketidakpastian? Langkah ketiga, jadwalkan untuk memikirkannya besok, dan benar-benar coba kamu tulis seperti ini. Akan dipikirkan besok jam 10 pagi. Kedengarannya sederhana, tapi bagi otakmu, ini menciptakan sesuatu yang sangat penting. Rasa bahwa masalah itu tidak dilupakan. Karena sebenarnya otak tidak mencoba menyelesaikan masalah itu jam 3 pagi. Ia hanya ingin memastikan bahwa masalah itu tidak diabaikan. Jadi malam ini, jika pikiranmu mulai berlari lagi, jangan langsung melawannya. Jangan mencoba memaksa dirimu untuk diam. Cukup akui saja. Tuliskan. Dan katakan pelan pada dirimu sendiri, aku melihatmu. Aku tahu kamu sedang khawatir. Tapi kita bisa memikirkan ini besok. Karena pikiran yang datang menghantui kita jam 3 pagi sebenarnya bukan musuh. Seringkali itu hanya bagian dari diri kita yang belum sempat didengarkan. Sebelum kita selesai, aku ingin menanyakan sesuatu. Coba jujur, apa pikiran yang paling sering muncul saat jam 3 pagi? Apakah itu sebuah percakapan yang kamu harap bisa kamu ulangi? Sebuah keputusan yang kamu sesali? Atau sesuatu yang sebenarnya masih kamu simpan sendiri sampai sekarang? Kalau kamu nyaman, tuliskan saja di komentar. Aku benar-benar ingin membaca cerita kalian. Dan kalau video ini terasa dekat dengan pengalamanmu, jangan lupa tekan like dan subscribe ke channel ini. Karena masih banyak hal tentang pikiran manusia yang sebenarnya belum pernah kita pahami sepenuhnya. Dan siapa tahu, video berikutnya bisa menjawab pertanyaan yang selama ini ada di kepalamu.